Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rizki yang barokah tentunya. Nah, kita dalam kesempatan ini ya, dalam puasa pertama kali ini dan selamat berpuasa ya, akan membicarakan sesuatu yang sangat amat penting ya, yang berperan di dalam tubuh kita. Tidak lain apa, yaitu air ya. Kita akan sharing tentang peranan dan tata lintas air dalam tubuh ternak atau tubuh hewan ataupun ya tidak termasuk dalam tubuh manusia, sangat amat penting. Nah, kita akan berbagi ya bagaimana peranan air ini. Nah, kita tahu bahwa air memiliki peranan yang sangat penting ya dalam tubuh ternak karena berperan dalam banyak proses, baik proses metabolik ataupun proses secara fisiologis di dalam tubuh ternak. Tidak hanya ternak tentunya ya, termasuk manusia, yang sesuatu yang hidup itu tidak lepas dari apa yang namanya air ini ya. Kemudian beberapa kalau kita kaji, beberapa kita bagi-bagi ya peranan air dalam tubuh ternak. Misalnya pertama itu sebagai pelarut. Air ini berperan sebagai pelarut untuk nutrisi atau bahan pakan yang dikonsumsi, yang akan dipecah-pecah menjadi sumber karbohidrat, vitamin ya, protein dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Air membantu mengangkut nutrisi dan mineral ke dalam tubuh dan membantu proses pencernaan. Nanti ke depan nanti kita akan bahas ya lebih luas nantinya. Kemudian yang kedua, regulasi tubuh. Nah, regulasi suhu tubuh. Air ini membantu dalam menjaga suhu tubuh yang stabil ya. Ternak dapat mengeluarkan panas melalui keringat ya, dan menghirup udara dingin, dan air membantu di dalam proses ini ya. Mungkin ada fenomena yang menarik ya, bisa Anda lihat, Anda perhatikan bersama ya. Kenapa misalnya kerbau suka berkubang, suka bermain di air, itu salah satu bagaimana menekan suhu atau meregulasi suhu tubuh, karena kita tahu kelenjar keringat pada kerbau itu sangat terbatas sehingga harus dibantu dengan air ya, sehingga perilaku kerbau itu lebih suka atau tidak tahan kerbau itu kalau misalnya kena terik panas matahari yang sangat amat kuat. Ini dia memerlukan air untuk berkubang karena memang kelenjar keringatnya sangat terbatas. Kemudian fungsi air juga atau peranan air ini berhubungan dengan pemeliharaan keseimbangan cairan. Misalnya air dalam membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh ternak. Air membantu dalam menghilangkan limbah dari tubuh ya, dan menjaga kadar elektrolit yang seimbang. Itu peranan air ya secara garis besar. Kemudian berikutnya itu pelumasan ya, air berperan juga dalam pelumasan sendi dan jaringan tubuh lainnya. Ini membantu mengurangi gesekan antara sendi dan mencegah cedera. Jadi kalau misalnya ternak kita di lapangan ya, di padang pengembalaan, itu dibutuhkan juga membantu di dalam proses pelumasan. Walaupun misalnya ternak kita dikandangkan terus ya, itu juga diperlukan air karena bagaimanapun ya, gesekan dia berdiri, duduk dan seterusnya, dan juga diperlukan untuk tempat atau lahan untuk exercise atau olahraga
ya untuk melatih semua, dan ini juga tergantung pada air supaya bisa melumaskan sendi dan organ lainnya. Nah, berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya itu adalah transportasi oksigen, ya. Air membantu dalam mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh, ya. Semua makhluk hidup itu bernafas, membutuhkan oksigen. Nah, transport oksigen ini memerlukan ya air ya di dalam proses di dalam tubuh, ya. Oksigen adalah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh ternak untuk menghasilkan energi, apalagi di proses ya di dalam tubuh, ya di proses bagaimana mengurai dari bahan dari karbohidrat, ya. Terutama di siklus Krebs atau Krebs cycle itu bisa kita lihat jalur-jalur mana yang sangat dibutuhkan tentunya air ini. Kemudian yang keenam ya, peranan air ini berhubungan dengan produksi susu, terutama ternak perah nih ya. Yang berternak sapi perah ini mau tidak mau harus ada air ya, karena air sangat penting dalam produksi susu sapi. Susu terdiri dari sebagian besar itu air cairan ya, sehingga ternak membutuhkan asupan air yang cukup untuk menghasilkan susu yang berkualitas ya. Jadi itu penting ya, yang utama kalau misalnya kita usaha di bidang peternakan itu mau tidak mau yang perlu kita lihat kalau kita mau ngecek lokasi itu adalah ketersediaan air. Karena pentingnya peran air ini untuk tubuh ternak ya sangat penting bagi pemilik ternak atau yang mengelola di bidang peternakan untuk memastikan bahwa ternak atau mereka memiliki akses air bersih ya. Jadi biasanya dilakukan atau diberikan kepada ternak kita itu dalam istilah ad libitum, artinya kapan ternak itu membutuhkan itu ada airnya ya. Ini yang sangat penting ya. Tidak hanya ada airnya, termasuk juga airnya bersih ya, segar, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Kemudian kita bahas sedikit tentang sifat kimia air ya. Air dalam tubuh ternak memiliki beberapa sifat kimiawi yang penting. Misalnya yang pertama itu adalah untuk menstabilkan pH. Air ini bisa membantu menjaga keseimbangan pH dalam tubuh ternak. Kalau terjadi ketidakseimbangan pH dapat mempengaruhi proses metabolisme ya, ujung-ujungnya kesehatan ternak kita akan terganggu ya. Yang kedua ya, kekuatan ion air ini. Air juga berperan dalam mengatur kekuatan ion dalam tubuh ternak. Kekuatan ion ini atau yang tepat memainkan peran penting dalam fungsi sel dan jaringan tubuh ya. Jadi di dalam proses itu diperlukan ion-ion elektrolit ya, bagaimana dia keluar masuknya ion tersebut di dalam sel, karena kita tahu bahwa organ atau jaringan dibentuk oleh sel-sel yang terkecil yang semuanya harus berfungsi dan memerlukan air tentunya. Kemudian yang ketiga, konduktivitasnya ya. Konduktivitas adalah kemampuan air itu sendiri untuk menghantarkan listrik ya. Jangan salah ya, proses yang ada di tubuh makhluk hidup ya ada listriknya, penghantar listriknya ya. Jadi kalau bagaimana berhubungan dengan energi itu pasti ya ada proses listriknya. Nah, air dalam tubuh ternak harus memiliki konduktivitas yang tepat untuk mendukung fungsi normal organ dan jaringan tubuh. Jadi proses transportasi segala macam nutrien ya yang dibutuhkan oleh tubuh pada tingkat sel itu bagaimana dia berhubungan dengan konduktivitas ya
aliran bisa menghantarkan listrik ya. Walaupun jangan berpikir seperti listrik PLN ya. Oke. Nah, yang keempat itu kapasitas buffer ya. Air juga memiliki kapasitas buffer. Apa ya? Apa maksudnya? Ini air ini memungkinkan untuk menetralkan asam dan basa dalam tubuh ternak. Ini membantu menjaga keseimbangan pH dalam tubuh ternak ya. Jadi tidak boleh terlalu asam misalnya ataupun terlalu basa ya. Dia menuju titik kesetimbangan yaitu pH yang netral. Nah, sekarang kelarutan ya. Air adalah sebagai pelarut penting dalam tubuh ternak yang membantu mengangkut nutrisi, memfasilitasi reaksi kimia ya dalam tubuh ternak. Ya. Memang kalau dikatakan rumit, sangat amat rumit. Kita katakan subhanallah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Sangat amat canggih yang terjadi di dalam tubuh ternak itu. Bagaimana secara fisiologi di situ ada semuanya, ilmu ada secara biokimianya, bagaimana proses reaksinya luar biasa. Nah, semuanya itu dibantu oleh air ya sebagai pelarutnya. Nah, yang berikutnya, yang keenam itu adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan air memainkan peranan penting dalam proses metabolisme dan transportasi nutrisi dalam tubuh ternak. Memang ya semuanya sifat-sifat kimia air ini dalam tubuh ternak memainkan peran penting ya menjaga kesehatan dan keseimbangan cairan dalam tubuh ternak. Oleh karena itu penting ya bahwa ternak itu tadi seperti yang digambarkan di atas, kita memberikan air yang secukupnya bagi ternak kita ya. Kemudian air berperan penting dalam menjaga keseimbangan pH dalam tubuh tadi ya. Kita coba ini pH itu adalah ukuran keasaman dan kebasaan suatu cairan, dan nilai pH yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jadi setiap jenis ternak memiliki rentang pH yang optimal, dan pH yang berubah dari rentang normal dapat menyebabkan masalah kesehatan. Jadi ada penurunan atau kenaikan pH itu juga itu bisa menimbulkan masalah. Ya, jadi kesetimbangan pH ini dalam tubuh memperkuat nanti berhubungan dengan sistem buffer ya. Jadi dia mempertahankan. Nah, sistem buffer terdiri dari pasangan asam dan basa tersebut yang bekerja menjaga pH dalam rentang yang normal ya. Sedang-sedang saja di tengah-tengah ya. Jadi pH normal. Jadi jika pH tubuh misalnya atau pH tubuh ternak tentunya ya terlalu rendah atau asam, maka buffer ini melepaskan basa untuk menetralkannya. Nah, jika pH terlalu tinggi atau terlalu basa, buffer akan melepaskan asam untuk menurunkannya. Nah, semua proses atau mekanisme ini sudah sedemikian rupa ya, ada prosesnya bagaimana di dalam tubuh. Ya, kemudian air berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa ya. Tubuh ini membantu transportasi dan ekskresi zat asam misalnya dan basa yang berlebihan. Jadi air membantu menjaga fungsi ginjal dan hati atau hepar yang penting dalam mengatur keseimbangan asam basa. Misalnya kalau ada kan memang sumber makanan yang mengarah ke asam ya, tinggi asamnya atau basa, itu nanti diatur supaya di dalam tubuh itu dalam kondisi pH yang normal ya, jangan sampai terlalu asam dan basa tersebut. Nah, ketersediaan air ini tidak hanya ya ada, tapi harus berkualitas ya. Ini jangan sampai nanti begitu dikonsumsi oleh ternak malah keracunan. Ini ya akan menyebabkan berbagai macam hal ya. Nanti pasti ternak kita tidak akan sehat kalau misalnya air ini bermasalah.
Air juga berperan penting dalam mengatur kekuatan ion dalam tubuh ternak. Apa itu ion? Ion adalah partikel bermuatan listrik yang ditemukan dalam cairan tubuh kita atau tubuh ternak atau semua makhluk hidup. Misalnya seperti natrium ya, dia dengan plusnya, kemudian kalium K+, klorida Cl- ya, dan bikarbonat HCO3- ya, dengan valensinya tentunya. Nah, konsentrasi dan kekuatan ion dalam tubuh ternak harus diatur dengan hati-hati karena perubahan kecil dapat mempengaruhi kesehatan dan fungsi dari tubuh ternak tersebut ya, di dalam proses itu terutama yang terjadi pada tingkat seluler ya. Jadi ini memang menarik ya, tapi jarang dibahas. Tetapi kita cobalah sharingnya nanti. Ini bisa sebagai dasar untuk mengambil keputusan betapa air itu sangat penting ya. Kemudian air juga membantu mengatur kekuatan ion ya dalam tubuh dengan membantu transportasi ion tersebut melalui membran sel ya. Sel itu kan ada membrannya dan menghilangkan ion yang berlebihan dari tubuh ya. Air yang mempengaruhi konsentrasi ion dengan mempengaruhi kecepatan metabolisme dan fungsi organ terlibat dalam pengaturan ion ya, seperti ginjal dan hati ya. Ya, filternya tentunya sebelum dikeluarkan menjadi urin itu ya melalui ginjal, dan termasuk kalau ada zat yang toksik itu dilakukan oleh hati atau hepar ya. Nah, ternak yang memerlukan air yang cukup ya dan harus berkualitas tadi ya. Jadi kalau misalnya ini ya, kembali lagi pentingnya kita ingatkan bahwa jangan sampai terjadi kekurangan air ya, ataupun air kita yang kita berikan ke ternak itu kotor, mengandung zat-zat yang tidak diinginkan, itu juga akan berpengaruh pada ternak. Nah, kemudian air juga memiliki sifat konduktivitas listrik tadi yang seperti ini kita coba bahas ya. Konduktivitas listrik ini melalui elektrolit atau zat-zat ya yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tetapi juga jangan terlalu berlebihan kita memberikan misalnya sumber natrium ya, sumber kalium, klorida dan bikarbonat. Kalau misalnya di manusia ya, kalau dehidrasi, diare itu suka diberikan ya minuman yang memang sumber ya. Kalau pada orang disarankan untuk minum oralit. Nah, itu salah satu supaya kehilangan ini ya zat-zat tertentu itu bisa cepat ditambah ataupun tercukupi. Nah, bagaimana sinyal listrik yang dihasilkan ini ya membantu di dalam proses yang terjadi pada otak ataupun syaraf tadi ya, sistem mekanisme atau mode of action dari organ seperti otak dan syaraf untuk menghubungkan di dalam tubuh itu memerlukan sinyal-sinyal listrik tadi yang didukung oleh berbagai macam zat elektrolit ya yang ada di tubuh kita. Nah, konduktivitas listrik dalam tubuh ternak sangat penting, misalnya dalam berjalannya atau berfungsinya otot dan sistem saraf tersebut ya. Nah, sementara ion dalam cairan tubuh membantu mengantarkan sinyal listrik yang dibutuhkan otot untuk berkontraksi dan bergerak. Misalnya ternak tersebut mau bergerak, memproduksi susu, semuanya itu berhubungan. Di situ ada fungsi yang lain, berbagai macam hormon, enzim dan lain-lain ya, mekanismenya sangat luar biasa dan sangat canggih. Semuanya itu berhubungan dengan yang namanya air. Terlalu banyak misalnya, terlalu sedikit ion juga nggak bagus dalam tubuh ya, akan mengganggu nanti konduktivitas listrik dan menyebabkan gangguan seperti kejang atau kerusakan organ nantinya ya.
Itu pentingnya kita menjaga keseimbangan ion dalam tubuh dengan memberikan air bersih dan berkualitas yang mengandung elektrolit yang tepat ya, terutama dalam situasi stres misalnya. Eh, apakah benar ada stres pada ternak? Ada ya. Kalau misalnya cuacanya sangat ekstrim, panas, itu ternak kita itu stres juga ya, terutama ternak-ternak yang berasal dari daerah subtropis, misalnya sapi perah, Friesian Holstein atau sapi perah yang lain yang memang berasal dari daerah subtropis, itu kalau terlalu panas dia juga stres, termasuk pada saat masa laktasi atau periode laktasi, termasuk ternak yang melalui transportasi ya, misalnya dari mana mau dipindahkan gitu, itu juga stres dan itu akan berpengaruh pada tubuh ternaknya. Nah, air juga berperan dalam mengatur tegangan permukaan tadi yang sudah dijelaskan. Air membantu sebagian besar cairan tubuh ya, termasuk di dalam darah, coba urin, cairan cerebrospinal dan cairan lainnya. Nah, tegangan permukaan yang tepat cairan tubuh ternak sangat penting karena memungkinkan zat-zat yang dibutuhkan oleh organ ataupun sampai ke tingkat sel ya. Ya, misalnya itu butuh oksigen dan nutrien atau sumber makanan untuk sel tersebut dan bergerak melalui membran sel dan masuk ke dalam sel ya, keluar sampai dia sel tersebut jangan sampai mati ya. Sebagai gambaran betapa pentingnya sel di dalam ya, gambaran kasar ya, bahwa setiap 1 kilogram bobot badan ya, ini kasar ya, baik ternak ataupun manusia, itu tersusun dari 1 triliun sel. Coba bayangkan, dan itu harus semuanya berproses dan hidup harus dalam kondisi yang normal. Nah, coba bayangkan itu ya, misalnya kalau ternak itu bobotnya 300 kilo, berarti sekitar 300 triliun sel yang harus dipelihara ya, walaupun nanti ada yang rusak dan itu nanti akan dibangun kembali. Nah, oleh karena itu ini pentingnya, sangat strategisnya air ini ya, akan mengatur semuanya mulai dari produksi, berjalannya metabolisme tubuh di dalam ternak, termasuk masalah reproduksi juga itu tidak lepas dari air ya, pada ternak kita. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih tata lintas air dalam tubuh ternak. Tata lintas air dalam tubuh ternak terdiri dari beberapa proses yang melibatkan berbagai macam organ dan jaringan dalam tubuh ya, tubuh ternak ya. Berikut ini ya sebagai gambaran biar untuk mempermudah ya. Dimulai dari asupan air ya, ternak minum ya. Air setelah diminum ternak masuk ke dalam tubuh ternak melalui mulut ya, melalui mulutnya, dan biasanya melalui air minum atau melalui makanan yang mengandung air ya. Di beberapa tempat itu ya memberikan konsentrat di kompor, memang sengaja dicampur dengan air ya, kemudian diberikan kepada ternak, berarti di situ ada sumber airnya. Yang berikutnya setelah dikonsumsi atau diminum, maka terjadi proses di organ atau alat pencernaan, yaitu penyerapan air. Air yang masuk ke dalam pencernaan diserap dalam atau ke dalam sirkulasi darah melalui usus halus. Nah, pada ruminansia air juga dapat diserap melalui dinding rumen. Jadi yang poligastrik atau ruminansia, termasuk di situ kan lambung jamak ya, di situ bisa juga terjadi di dalam rumen. Setelah itu melalui proses penyerapan
maka didistribusikanlah air itu ya. Setelah diserap, air didistribusi ke seluruh tubuh ya melalui sirkulasi darah. Nah, air dibawa ke organ dan jaringan melalui pembuluh darah dan kapiler dan sampai ke tingkat sel. Nah, setelah distribusi baru yang keempat digunakan air itu. Nah, air digunakan oleh organ dan jaringan dalam tubuh ternak untuk berbagai proses seperti proses metabolisme, regulasi suhu tubuh supaya tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya ada paparan suhu tubuh dari luar yang sangat tinggi, bagaimana tubuh itu bereaksi untuk menormalkan dan nanti sampai ke proses pembuangan sisa metabolisme. Misalnya yang paling sederhana ya, bukan paling sederhana ya, yang sering kita lihat itu bagaimana dikeluarkan melalui urin, juga melalui feses dan seterusnya ya. Nah, itu beberapa hal ya, mulai dari ini adalah tata lintasnya, mulai dari dikonsumsi air atau diminum, kemudian diserap, kemudian didistribusikan sampai ke tingkat sel yang membutuhkan, baru digunakan. Setelah digunakan, sisa ataupun toksik yang berbahaya itu akan dikeluarkan ya melalui produk-produk yang ini. Nah, itu yang berikutnya setelah digunakan ya dibuang air. Air yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh ternak dikeluarkan melalui urin, feses, keringat ya, ataupun pada saat ternak itu bernafas itu ada uap airnya ya. Jadi keseimbangan ini yang kita harus atur ya pada ternak ya, asupan air dan pembuangan air ya harus seimbang ya. Ini sangat penting supaya proses metabolisme di dalam tubuh ternak itu menjadi normal ya. Jangan sampai terjadi dehidrasi atau hyperdehidrasi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius. Nah, salah satu tingkat kematian yang tinggi pada baik itu pada anak ternak ya ataupun pada bayi, kalau bayi pada manusia tentunya. Nah, kalau terjadi diare ini sangat berbahaya ya, karena regulasi di dalam tubuh ternak yang masih muda ataupun pada manusia sampai terjadi dehidrasi itu sangat mengganggu dan bisa dengan cepat menimbulkan kematian. Ini harus diantisipasi ya. Bagi kita semua yang bergerak di bidang peternakan atau untuk diri kita kalau punya anak keponakan yang masih kecil, masih bayi, jangan dianggap sepele kalau dia mengalami diare ya, apalagi sampai dehidrasi, tubuhnya panas. Nah, itu salah satu indikasi ya harus diselesaikan ya, maksudnya harus diobati ya, jangan dibiarkan. Kan ada istilah-istilah kadang-kadang yang mohon maaf di dusun gitu atau di desa-desa yang agak terpelosok, nanti ada yang bilang kesapo, kesambet padahal itu sebagai dampak atau akibat kekurangan cairan, dia tubuhnya panas, tidak tahan lagi sehingga bisa menyebabkan kematian ya. Ini yang harus diantisipasi. Nah, bagaimana metabolisme air? Nah, metabolisme air pada ternak adalah proses di mana air dikonsumsi oleh hewan atau ternak, dicerna oleh sistem pencernaan dan diserap dan digunakan oleh tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk untuk memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh, kemudian mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan dan transportasi nutrisi, serta mengeluarkan limbah atau sisa-sisa residu yang tidak berguna bagi tubuh itu harus dikeluarkan. Nah, itu metabolisme. Nah, ternak membutuhkan asupan air yang cukup setiap hari ya, dalam jumlah ya sesuai dengan ternaknya ya, yang jelas harus cukup. Kalau kita diharapkan ya semuanya untuk ini ya, air ini memang diberikan secara ad libitum, ini diulang-ulang sebagai kata kunci ya,
Jadi kapan ternak itu butuh minum air tersedia, tidak hanya airnya itu ada, tetapi juga airnya harus bersih dan menyehatkan, ya, tidak ada kandungan racunnya di situ. Kemudian air juga penting untuk kita makhluk hidup, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, di dalam proses tertentu, mulai dari konsumsinya sampai ke proses, ya, absorpsi, ya, yang terjadi pada ternak. Biasanya itu membantu di dalam proses pencernaannya, ya, terutama di usus, diserap dan dialirkan oleh darah ke dinding usus dan dipindahkan ke seluruh tubuh, ya, dengan bantuan berbagai macam media, ya, yang ada di tubuh, tapi tetap medianya itu adalah air, ya. Misalnya tadi Bapak atau kita sampaikan bagaimana transportasi oksigen dan karbon dioksida yang perlu kita keluarkan dari tubuh kita di dalam proses pernafasan, misalnya, ya. Kita butuh oksigen, habis itu mengeluarkan karbon dioksida, ya, sebagai hasil samping daripada proses metabolisme. Nah, proses penyerapan air tergantung pada kondisi ternak dan nutrisi yang dikonsumsinya. Dalam keadaan normal, misalnya sekitar 60-80% air yang dikonsumsi oleh ternak diserap melalui sistem pencernaan, ya. Jika ternak mengalami diare, kondisi pencernaan yang buruk, penyerapan air dapat menurun dan menyebabkan dehidrasi. Jadi tidak ada air yang terserap kemudian masuk ke sirkulasi darah. Nah, ini yang menyebabkan dehidrasi. Nah, pada ternak yang masih muda atau masih baru dilahirkan, termasuk pada manusia, ini sangat berbahaya dehidrasi ini, ya. Apalagi kan kita tahu bahwa hampir 90% ternak yang masih muda itu kandungannya terdiri dari air, ya. Jadi sangat-sangat berbahaya kalau misalnya pada kondisi tersebut, ya, kalau airnya atau sampai terjadi dehidrasi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan air pada ternak terutama, ya, misalnya yang pertama itu kualitas air yang diberikan atau dikonsumsi oleh ternak. Air yang terkontaminasi dapat mengganggu penyerapan air dan nutrisi lainnya, ya. Bukan bermanfaat tetapi malah menjadi media untuk terjadinya ternak kita sakit. Kemudian yang kedua, komposisi makanan yang dikonsumsi itu berpengaruh pada kebutuhan air. Nah, kandungan serat dalam makanan dapat mempengaruhi penyerapan air dan kelembapan pada feses. Yang ketiga, kondisi kesehatan ternak itu sendiri, ya. Apabila kondisi kesehatan ternak kita buruk atau penyakit dapat mengganggu proses penyerapan air tersebut, ya. Misalnya yang terganggu di dalam organ pencernaannya sudah barang tentu, ya, karena di situ tempatnya proses penyerapan, maka akan terganggulah distribusi air ini. Nah, yang keempat itu lingkungan. Suhu lingkungan yang tinggi atau kelembapan rendah dapat meningkatkan kebutuhan air pada ternak, ya. Misalnya kondisi musim kemarau, ya, tentunya itu ternak itu butuh air yang cukup, ya. Dan biasanya ada kecenderungan kalau kondisi lingkungan tidak terkendali, biasanya ternak kita itu lebih banyak minum dan malah konsumsi pakannya menurun. Nah, ini yang tidak kita inginkan, ya. Jadi kita berharap ada keseimbangan. Nah, sumber airnya kita jelaskan berikut ini adalah tentang air metabolik. Apa itu air metabolik, ya? Pada ternak misalnya, ya, air yang dihasilkan selama proses metabolisme tubuh ternak. Nah, hewan atau ternak itu menghasilkan air bisa dari yang lain atau dikenal dengan air metabolik, ya, sebagai produk samping atau produk sampingan dari proses metabolisme zat dalam tubuhnya.
termasuk di dalam proses ya penguraian karbohidrat, protein dan lain-lain ya, termasuk lemak ya, zat-zat nutrisi. Nah, air metabolik terbentuk melalui proses beberapa proses, misalnya di dalam tubuh itu atau di dalam siklus Krebs itu terjadi oksidasi karbohidrat. Nah, selama proses respirasi sel misalnya, karbohidrat ini diubah menjadi energi dan air ya. Jadi itu dihidrolisis nanti menghasilkan energi untuk kebutuhan ternak itu hidup pokoknya atau dibutuhkan untuk kebutuhan berproduksi nanti kan diperlukan energi di dalam proses ya katabolismenya itu nanti dihasilkan energi dan air. Nah, proses ini menghasilkan sekitar 0,6 ml air per gram karbohidrat yang dioksidasi. Nah, berikutnya kalau tadi kita jelaskan tentang oksidasi karbohidrat, ini yang kedua itu oksidasi protein. Protein ini dirubah menjadi asam amino nanti ya, dihidrolisis ya selama proses pencernaan dan kemudian dipecah menjadi nitrogen dan karbon dioksida ya CO2. Proses ini menghasilkan kisaran 0,4 ml air per gram protein yang dioksidasi ya. Nutrien itu akan nanti melalui proses oksidasi untuk kebutuhan ternak tersebut. Nah, berikutnya adalah oksidasi lemak ya. Selama proses metabolisme lemak ya, asam lemak dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Proses ini menghasilkan sekitar 1 ml air per gram lemak yang dioksidasi. Nah, itu beberapa hal ya. Jadi walaupun air metabolik ini dapat memberikan kontribusi dalam jumlah yang kecil terhadap asupan air total ternak, penting untuk diingat ya bahwa asupan air yang cukup ini harus dijaga ya, sehingga itu akan berdampak pada kesehatan ternak secara keseluruhan ya. Ini jangan sampai tadi ya kekurangan air di dalam proses metabolisme yang ada pada ternak kita, itu akan sangat mengganggu nanti produksinya, mau penggemukan, mau produksi susu atau produksi telur ataupun ayam pedaging, itu akan semuanya akan terganggu. Jadi produktivitasnya akan menurun nantinya tanpa keberadaan air yang cukup. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hubungan konsumsi air dengan jenis pakan yang kita berikan pada ternak kita. Nah, jenis pakan ternak dapat mempengaruhi konsumsi air ya. Ada beberapa pakan tertentu seperti hijauan, seperti rumput dan jerami biasanya mengandung lebih banyak air dibandingkan misalnya pakan konsentrat seperti biji-bijian dan misalnya mungkin kalau kita menambahkan tepung ikan ya, biasanya mereka dalam kondisi kadar air yang rendah dibandingkan dengan rumput-rumputan ya, kadar airnya rendah nantinya. Nah, ternak yang diberi makanan hijauan ya, kan kita tahu misalnya ternak ruminansia ya diberikan banyak hijauan, kecenderungan untuk mengkonsumsi lebih sedikit air daripada ternak yang diberikan konsentrat. Hal ini disebabkan karena pakan hijauan sendiri itu mengandung air yang cukup tinggi, kadar airnya tinggi, bisa mencapai 80% ya, sehingga ternak tidak merasa terlalu haus karena ada sumber air atau kadar air pada makanannya. Contoh lah kalau pada kita semua, pada manusia, kalau misalnya pengen sumber air selain yang kita minum ya kita cari misalnya semangka, melon ya, buah naga ataupun yang lain yang memang dia banyak mengandung air ya. Nah, selain itu kandungan serat dalam pakan juga dapat mempengaruhi konsumsi air ternak itu ya. Itu hal-hal yang harus kita lakukan strategi manajemen yang baik ya. Kalau misalnya
Makanya ada istilah komboran gitu ya. Jadi memberikan pakan konsentrat yang memang dicampur dengan air ya. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Nah, konsumsi air pada ternak dipengaruhi oleh jenis pakan tadi, misalnya ya, ini kita tegaskan kembali, pakan hijauan ya, seperti rumput, jerami ataupun silase mengandung air yang cukup tinggi ya. Sebagai hasilnya, ternak yang diberi pakan hijauan cenderung mengkonsumsi sedikit air daripada diberi pakan konsentrat. Jadi kalau misalnya kita melihat ternak kita kok tidak terlalu banyak minum airnya ya, kita lihat dulu ya, memang kalau dia makan hijauan memang konsumsi airnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan pakan yang diberikan pakan konsentrat ataupun biji-bijian ya. Jangan sampai heran, loh kok bisa begitu ya, memang kondisi seperti itu ya wajar ya, karena memang sesuai dengan kandungan air bahan yang kita berikan. Nah, kemudian ada juga pakan yang kita berikan ya, pakan fermentasi seperti beberapa ini ya. Kalau kita pada manusia misalnya singkong difermentasi atau kita sebut kalau di Sunda kan peyem. Ada yang di Sumatera ini kita ngomong tapai. Baik yang singkong ataupun apa, itu kan kecenderungan dia kadar airnya lebih tinggi dibanding dengan singkong yang biasa kita konsumsi cuma direbus ataupun digoreng ya. Kemudian ada juga yang membuatkan fermentasi hijauan itu dalam bentuk silase. Hijauan kita fermentasi, misalnya rumput difermentasi, itu juga kondisinya ya kandungan airnya lebih tinggi di dalam ini. Nah, ini berkaitan atau berhubungan dengan konsumsi air ya. Jadi ada juga memberikan pakan kombinasi ya. Banyak peternak juga menggunakan kombinasi pakan hijauan dan konsentrat untuk memberi makan ternak mereka. Dalam hal ini konsumsi air tergantung pada proporsi masing-masing dan jenis pakan yang diberikan pada ternak kita ya. Nah, ada faktor yang lain ya, selain faktor pakan, jenis pakan, faktor lain seperti usia atau umur ternak, berat bobot badan dan aktivitas ternak itu juga mempengaruhi konsumsi air, termasuk kondisi lingkungan ya, ataupun kesehatan ternak ya. Kondisi lingkungan panas ya jelas ya, sama dengan manusia juga membutuhkan banyak air ya dengan kondisi panas. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Tetap semangat, mudah-mudahan ya kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.